Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 7 bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar pada bab ini adalah 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, sahabat IPA, sekarang kita akan mulai mempelajari objek IPA dan pengamatannya. IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. IPA juga sering disebut sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Para ahli di bidang IPA dikenal dengan sebutan saintis. IPA terbentuk dari proses penyelidikan yang terus-menerus. Siapa saja yang berkeinginan memahami alam dan menyelidiki hukum-hukumnya harus mempelajari gejala alam atau peristiwa alam dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Gejala alam meliputi gejala biotik dan abiotik. Gejala biotik terjadi pada makhluk hidup, misalnya tumbuh dan berkembang, reproduksi, serta bergerak. Gejala abiotik terjadi pada benda mati, misalnya angin bertiup, gunung api meletus, dan air sungai mengalir ke laut. Pengamatan merupakan salah satu kegiatan dalam mempelajari IPA. Tanpa kita sadari, kita sering sekali melakukan pengamatan. Pernahkah kalian mengamati bentuk daun, bentuk bunga, warna bunga, dan jenis batang beberapa tanaman? Jika kalian pernah melakukannya, berarti kalian pernah melakukan pengamatan dalam mempelajari IPA. Mengamati merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam mempelajari IPA. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki dalam penyelidikan IPA tidak hanya mengamati. Keterampilan-keterampilan tersebut biasanya disebut keterampilan proses dalam IPA. Keterampilan proses dalam IPA dikelompokkan menjadi dua, yaitu keterampilan proses sains dasar atau basic skills dan keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skills. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Keterampilan proses sains dasar atau basic skills terdiri atas keterampilan mengamati, mengelompokkan, mengklasifikasi, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Yuk kita bahas satu persatu. Keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati merupakan kemampuan mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Beberapa keterampilan mengamati dapat kalian lihat pada tabel berikut. Keterampilan mengamati tidak hanya menggunakan panca indera mata, tetapi mengoptimalkan seluruh panca indera yang kita miliki. Berarti
Keterampilan mengamati meliputi melihat, mendengar, mencicipi, meraba, mencium, maupun mengukur. Yang selanjutnya, keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi. Keterampilan mengklasifikasi merupakan kemampuan untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki serta hubungan antar objek. Objek dengan ciri yang sama digolongkan dalam kelompok yang sama. Apabila dalam kelompok masih terdapat perbedaan atau persamaan, perlu dilakukan pengelompokan lagi. Pengelompokan akan berhenti jika dalam suatu kelompok sudah tidak dijumpai perbedaan ciri lagi. Keterampilan memprediksi. Kemampuan memprediksi merupakan kemampuan untuk membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Apabila hasil prediksi memerlukan pengujian, akan menghasilkan suatu dugaan atau hipotesis. Yang selanjutnya, keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Dengan kata lain, menyimpulkan merupakan kemampuan untuk membuat inferensi. Inferensi merupakan pernyataan logis yang dibuat berdasarkan fakta hasil pengamatan atau informasi yang tersedia. Kesimpulan yang dibuat dapat memunculkan prediksi-prediksi baru. Keterampilan mengkomunikasikan. Keterampilan mengkomunikasikan merupakan kemampuan untuk menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual, atau audiovisual. Penyampaian informasi dalam ilmu pengetahuan dapat disajikan dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, atau dapat pula dalam bentuk grafik, bagan, peta, atau lambang-lambang, diagram, persamaan matematik, dan demonstrasi visual. Yang selanjutnya, keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skills. Keterampilan proses sains terintegrasi merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses sains dasar atau lebih. Keterampilan proses sains terintegrasi meliputi merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, serta melakukan penyelidikan atau percobaan. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menguasai berbagai keterampilan proses sains. Penelitian dapat dilakukan menggunakan suatu metode yang disebut metode ilmiah. Nah, perlu kita ketahui,
Seorang peneliti atau ilmuwan harus memiliki beberapa sikap yang disebut dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah apa saja ya kira-kira yang harus dimiliki oleh ilmuwan atau peneliti? Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Tentu kalian sudah tahu ya, opini itu adalah pendapat, sedangkan fakta itu adalah kenyataan atau hasil suatu penelitian yang kebenarannya sudah teruji. Itu disebut dengan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian untuk mencoba. Kita harus berani mencoba untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada di pikiran kita. Namun, kita harus tetap menggunakan metode ilmiah ketika melakukan penelitian untuk mencari jawaban. Yang ketiga, kejujuran. Seorang peneliti atau ilmuwan harus jujur dalam mengambil dan mengolah data. Tidak ada pemalsuan atau manipulasi dalam mengambil data meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kesalahan dalam sebuah penelitian dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun material. Apalagi jika kesalahan ini diakibatkan oleh ketidakjujuran dalam pencatatan dan pengolahan data suatu penelitian. Nah, jadi kalau kita mau jadi ilmuwan, ketika melakukan penelitian harus jujur, tidak boleh bohong terhadap hasil dari penelitian kita. Yang keempat, teliti. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus teliti dan tidak boleh melakukan kesalahan karena dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima, selalu ingin tahu. Seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu biasanya banyak bertanya. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. Yang keenam, objektif. Seseorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya. Misal, tidak suka, marah, tetapi harus berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Yang ketujuh, bekerja sama. Dapatkah kamu melakukan penelitian seorang diri? Biasanya, dalam melakukan penelitian, seseorang membutuhkan orang lain. Pada saat melakukan percobaan, peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga penelitian dapat berhasil dengan baik. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. Keterbukaan dan fleksibilitas meliputi cara berpikir dan berdiskusi. Artinya, berterus terang, berpikir positif, serta bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Ingat, hasil penelitian harus dapat diterima semua orang. Dengan mendengar kritikan, saran, dan masukan, maka hasil penelitian akan menjadi lebih baik. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik secara ilmiah maupun moral. Ia juga harus yakin bahwa hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu,
keselamatan tim dan pelestarian alam juga menjadi tanggung jawabnya. Yang ke-10, ulet dan gigih yang disertai keyakinan. Untuk mencapai cita-cita diperlukan keuletan, kegigihan, keyakinan, dan kerja keras. Demikian juga dalam melakukan penelitian. Kita tidak boleh cepat berputus asa. Jika kita gagal dalam suatu penelitian, kita harus segera mencari penyebab kegagalan itu. Dengan belajar dari kegagalan, kita akan segera mendapatkan kesuksesan. Ingat, hanya keuletan, kegigihan, dan keyakinan yang akan membuahkan kesuksesan. 11. Mensyukuri karunia Tuhan. Kita sebagai umat beragama percaya bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan. Seorang peneliti harus bersyukur karena diberi kesempatan untuk menikmati ciptaan Tuhan. Salah satu caranya dengan meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. Nah, kita telah mempelajari berbagai keterampilan dan sikap ilmiah yang diperlukan untuk mempelajari IPA. Dengan keterampilan-keterampilan tersebut, kita dapat mengetahui cara menghubungkan beberapa fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Oleh karena itu, pelajarilah IPA dengan tekun dan baik. Dengan mempelajari IPA, kalian mampu memahami berbagai hal yang ada di sekitar, berpikir logis dan sistematis, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, semoga kalian semua selalu bersemangat dalam mempelajari IPA, karena mempelajari IPA berarti kita mempelajari diri kita sendiri dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sahabat IPA, we love science. Demikian belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.